Selamat berjumpa kembali dengan saya Taufik dalam acara Behind the Numbers episode ke-7. Kali ini saya akan membahas kasus Indofood, khususnya adalah Indofood CBB. Nah, ini adalah perkembangan menarik ini, karena dulu Indofood ya hanya Indofood, tapi sekarang Indofood punya Indofood CBB. Karena apa? Karena sebenarnya keunggulan dari Indofood adalah pada mereknya, di mana memang punya merek-merek yang terkenal, dan bahkan dikenal luas di dunia internasional ini kan. Ini contohnya adalah pada saat generasi ketiga grup Salim yang merupakan pemegang saham mayoritas Indofood bertemu dengan generasi ketiga grup Bakri yang kebetulan adalah Ketua Umum Kadin Anindya Bakri, yaitu ada Eksten Salim dan Anindya Bakri. Mereka bertemu di Ankara dan kebetulan apa? Sebenarnya bertemu di tempat yang sebenarnya kalau dari kita lihat setting tempatnya kelihatan wah ini tempat yang mewah ini kan. Tapi yang menarik adalah mereka membawa Popmie ini kan. Popmie ini adalah salah satu produk dari Indofood. Dan ini adalah produk yang terus terang paling internasional ini kan. Kebetulan dulu saya pas pergi haji di tahun 2015 sempat menyaksikan sendiri ini kan. Pada saat itu ada jutaan jemaah, semuanya antri makanan. Nah, antri yang paling gampang adalah antri Popmie ini kan. Cuma pada saat itu, ya sebagian orang menganggap Popmie itu adalah produk dari Arab Saudi. Karena apa? Karena memang Indofood kebetulan memang punya pabrik di Arab Saudi, dan salah satu yang produk yang dibuat adalah Popmie. Jadi logonya dibeli oleh perusahaan di Arab Saudi. Wah, sehingga orang-orang ini adalah produk Arab Saudi. Saya bilang ini dari Indonesia. Saya bilang ini saya dulu konsultannya. Karena dulu dari tahun 96 sampai 2004, kebetulan saya terlibat membantu Indofood dan termasuk membantu langsung dengan CEO-nya ini. Nah, ini adalah salah satu inovasi yang dulu dikembangkan oleh Indofood, dan itu adalah bisa sukses di dunia internasional. Apa sih itu Popmie? Ini adalah Popmie yang ya sebenarnya adalah mie siap saji dan siap untuk dinikmati ini kan. Ini adalah inovasi yang ya sebenarnya adalah paling menarik dari Indofood, karena ini adalah produk ready to eat tapi yang tinggal ditambahkan dengan air panas. Kalau sekarang di Indonesia kita ada ketemu dengan yang namanya Starling atau Starbucks keliling, kan orang sebenarnya sudah ada kayak kopinya, sudah tinggal dicampur, tinggal dikasih air panas. Nah, Popmie itu sudah mendahului zaman ini kan. Itu bahkan sudah puluhan tahun ini kan. Sudah ada produk kayak seperti itu. Nah, ini yang sebenarnya nantinya juga jadi kayak tantangan ini kan. Kenapa sih Indofood yang dulunya kreatif, menghasilkan banyak produk seperti katakanlah Popmie, ini kok sekarang tidak ada lagi kayak gini kan. Kenapa? Karena ini yang sekarang menjadi pertanyaan ini banyak orang ini kan. Kan yang namanya Indofood itu bergerak di bidang industri makanan dan minuman. Semua orang pasti butuh makanan dan minuman. Nah, dan bahkan sih sebenarnya jumlah produk Indofood seperti kayak mie instan itu bisa dikatakan sebagai kayak pengganti namanya staple food atau mungkin makanan pokok ini kan. Karena apa? Karena itu adalah makanan yang praktis ini kan. Oke lah, mungkin orang Indonesia dibilang makanan pokoknya adalah nasi ini kan. Tapi nasi nanti perlu masak dan butuh waktu ini kan. Sementara kalau kita mie instan itu lebih cepat lagi ini kan. Apalagi kalau misalnya pas pada saat puasa ini kan, kita punya waktu terbatas untuk masak, ya mie instan adalah salah satu yang cepat. Memang sih ya kadang-kadang gampang lapar ini kan. Tapi ini tinggal sebenarnya makanannya nanti porsinya bisa dibikin jumbo, atau mungkin nanti ditambah telur, ditambah korn, ditambah apa lagi. Dan semuanya sekarang kan banyak yang namanya kayak yang gampang untuk dimasak dengan cepat yang ini kan. Ini sesuatu yang sebenarnya salah satu keunggulan dari Indofood ini. Punya banyak produk yang namanya makanan siap saji yang proses penyajiannya juga cepat ini kan. Sesuatu yang menarik yang dia miliki Indofood. Tapi ini yang sekarang menjadi tantangan ini kan. Gimana supaya nanti Indofood bisa sukses ini kan. Nah, ada beberapa hal yang sekarang menjadi catatan nih dalam acara Behind the Numbers edisi ke-7 ini. Pertama itu adalah gimana nanti dengan inovasi produk Indofood ini kan. Bisa nggak nanti Indofood itu bisa melahirkan inovasi yang nantinya mungkin akan bisa melahirkan beragam kebutuhan baru yang ini kan. Karena apa? Karena Indofood ya seperti perusahaan mobil yang lain dituntut punya tingkat pertumbuhan yang tinggi ini kan. Gimana nanti Indofood akan bicara tingkat pertumbuhan yang tinggi ini kan. Kalau hanya mengandalkan produk yang ada, mungkin kita melihat bahwa
tidak mudah ini loh sekarang kalau pengen mencatatkan pertumbuhan yang double digit ini kan. Padahal kalau pertumbuhannya nggak double digit, nanti Indofood dianggap kayak biasa-biasa saja ini kan. Padahal Indofood ini adalah merupakan pemain yang dominan ini kan. Kita kan bisa membayangkan ini kan. Kalau Indofood adalah pemain yang dominan di industri makanan dan minuman, terus nanti pertumbuhannya double digit, pasti kan banyak investor yang akan tertarik. Karena wah ini kan sesuatu yang akan menguntungkan buat para investor ini kan. Nah tapi kalau hanya pertumbuhannya single digit, nanti pertumbuhannya nggak dianggap nggak menarik ini kan. Nah gimana caranya nih supaya nanti Indofood bisa mencatatkan pertumbuhan yang double digit ini kan. Nah salah satu yang kita melihat ini adalah wah kayaknya kok sekarang inovasinya Indofood nggak kenceng kayak gini kan. Itu satu. Terus yang kedua itu adalah pergerakan di internasional kayak gini kan. Oke lah Indofood sekarang sebenarnya sudah lebih maju nih dibandingkan dengan katakanlah perusahaan makanan minuman lain yang juga mencoba di pasar internasional. Karena apa? Karena Indofood punya pabrik di luar negeri ini kan. Sementara pemain lain yang dari Indonesia belum punya pabrik di luar negeri. Nah, pabrik di luar negeri itu sebenarnya sangat menguntungkan ini. Karena apa? Karena nantinya mungkin akan membuat biaya produksi akan jadi lebih murah, sehingga nanti harga jual produknya juga akan lebih murah ini kan. Ini sesuatu yang mestinya akan menjadi keunggulan dari Indofood karena punya pabrik yang ada di luar negeri sehingga nantinya jaringan distribusi bisa lebih efisien dan segala macamnya. Tapi kalau pabrik di luar negeri tidak ditambah dengan misalnya produk yang khas dari yang disukai di dunia internasional, ya nantinya mungkin pasar internasional tidak merespon dengan bagus ini kan. Padahal kalau kita melihat misalnya nih beberapa perusahaan makanan dari Amerika nih, khususnya adalah yang sekarang memang di bidang fast food misalnya, mencoba melakukan inovasi dengan melokalize beberapa produknya ini kan. Kita kan nggak membayangkan ini kan, misalnya kayak McD, ada produk misalnya untuk yang katakanlah nasi uduk kayak gini kan. Ini kan sesuatu yang wah nggak terbayangkan ini kan, misalnya kayak di Singapura misalnya, kok ada produk misalnya McD ready rasa nasi uduk ini kan. Nah di Indonesia ada gini kan. Meskipun terus terang ya pedasnya minta ampun ya gini kan. Saya sebagai orang Indonesia kaget ini kan. Kok pedasnya seperti itu? Nah kita waktu tanya, iya karena banyak kan orang Indonesia sukanya yang pedas kayak seperti itu. Wah saya memang orang Indonesia yang lain dari yang lain ini kan. Nah tapi ini adalah contoh kayak gini kan. Gimana misalnya McD mencoba melakukan penyesuaian ini kan dengan melakukan inovasi dengan membuat makanan yang kira-kira akan disukai oleh banyak orang lokal ini kan. Nah memang sekarang McD menghadapi tantangan lain karena ada banyak boykot gara-gara McD di Israel dianggap mendukung tentara Israel ini kan. Itu masalah lain yang dihadapi oleh McD. Nah tapi gimana dengan Indofood ini kan? Nah sebenarnya banyak inovasi yang sudah dilakukan, bahkan yang kita bilang adalah namanya co-creation ini kan. Co-creation itu apa? Sebenarnya adalah Indofood misalnya punya produk mie instan ini kan. Tapi banyak orang Indonesia kemudian mengembangkan yang namanya internet nih. Apa sih internet? Indomie telur kornet ini kan. Nah, bisa nggak yang namanya nantinya Indofood misalnya nih ada basic product misalnya. Basic produknya adalah tetap mie instan. Tapi kalau misalnya ada orang saya pengen bisa nanti menikmati namanya produk internet ini kan, bisa nggak ini kan? Ya memang orang bisa sih nanti beli di Indomaret atau di Alfamart atau bahkan di warung sekitar rumah ya bisa aja. Nanti saya pengen sekaligus beli mie instan dan sekaligus telur dan internet ini kan. Tapi kan kadang-kadang nanti cara penyajiannya kan bisa beda-beda, rasanya bisa beda-beda ini kan. Kita nggak tahu nih kan apakah nanti bisa katakanlah Indofood bikin lomba internet yang paling enak ini kan. Kan siapa tahu tuh nanti bisa melahirkan kreativitas dan nantinya bisa akan mendorong tingkat misalnya ini dari tingkat penjualan ini kan. Karena apa? Karena wah ada lomba, ada apa segala macam, nanti akan pengen berkreasi ini kan. Nah ini sesuatu yang nanti mungkin bisa dipikirkan. Memang ya kalau bisa ya mungkin dalam satu paket, saya nggak tahu nih apakah nantinya telurnya itu sudah dibikin kayak proses internet. Kornetnya juga dibikin yang paket yang khusus ini kan, sehingga nantinya orang tinggal campur gitu aja terus jadi kayak gini nih kan. Nah saya nggak tahu ini bisa atau enggak ini kan.
Ya kalau orang mencampur sendiri ya bisa gini kan. Tapi kadang-kadang wah kornetnya kebanyakan atau enggak, atau paket yang cukup kira-kira seperti apa, telurnya kira-kira kayak bagaimana ini kan. Nah, ini salah satu yang siapa tahu nantinya itu bisa dikembangkan oleh Indofood. Nah, itu baru salah satu contoh ini kan, supaya nanti pertumbuhan dari bisnis mie instan misalnya itu bisa tinggi. Nah, kenapa saya khusus menyorotin kayak seperti itu? Karena bayangkan ini kan, sampai pelanggannya aja sampai bikin nama ini kan, internet, paket Indomie telur dan kornet ini kan. Padahal mie instan banyak ini kan, termasuk punya Indomie sendiri ini kan. Tapi kenapa yang namanya mie instan campur telur dan kornet namanya internet? Karena ada produk mie instan Indofood yang sangat terkenal, yang sangat populer, yaitu Indomie ini kan. Meskipun Indofood sebenarnya punya kayak Supermie dan Sarimi yang sebenarnya juga lumayan populer ya gini kan. Tapi nggak ada yang bilang namanya kayak Supernet atau apa Sarinet kayak gini kan. Karena yang dipakai adalah internet ini kan. Karena ingin memawakan namanya Indomie. Nah, kenapa Indomie itu lebih populer dibandingkan dengan Supermie dan Sarimi? Karena memang variasi rasa, inovasi rasa dan segala macamnya memang lebih banyak dibandingkan dengan Supermie dan Sarimi ini kan. Nah, ini adalah salah satu yang sebenarnya nanti bisa bisa dipertimbangkan oleh Indofood untuk apa? Untuk siapa tahu menaikkan penjualan mie instannya. Nah, kita tahu sekarang yang namanya bisnis mie instan saingannya banyak ini kan. Banyak pemain baru yang masuk kayak gini kan. Inovasinya juga kayak beragam ini kan. Termasuk, nah ini yang ada pemain lain yang bersama makanan minuman yang nanti mungkin menawarkan variasi rasa, termasuk dengan tambahan produk-produk yang mungkin kayaknya lebih menarik, atau mungkin dari kayak bahannya ini kan. Nah, ini adalah menandakan ini kan, persaingannya sangat ketat ini kan. Nah, gimana caranya supaya nantinya Indofood bisa tetap sukses di bisnis mie instan? Belum lagi kalau kita melihat sekarang anak-anak Gen Z itu juga suka dengan katakanlah mie instan dari luar malahan. Nah, saya kebetulan punya anak yang masih kayak Gen Z. Dia suka mie instannya adalah dari Korea kayak gini kan. Kenapa kayak gini kan? Ya mungkin rasa dan segala macamnya gini kan. Saya bilang kok kan mestinya rasanya lebih enak yang sini ini kan. Tapi ya ini adalah contoh nih kayak Gen Z ini kan. Dia memang malah suka yang dari luar kayak ini kan. Ini adalah salah satu yang nantinya mungkin bisa jadi bahan pertimbangan Indofood ini kan, sebagai market leader di mie instan dan mungkin salah satu pemain yang kuat untuk bisa tetap inovatif termasuk di mie instan ini kan. Nah, ini adalah yang kita lihat yang pertama. Nah, tapi kalau kita lihat yang namanya Indofood sebenarnya bukan hanya mengenai kayak mie instan ini kan, tapi ada banyak produk yang lain ini kan. Ini sesuatu yang nantinya bisa dipakai juga ini kan. Karena apa? Karena Indofood punya kayak produk dairy atau yang mungkin dari susu, produk makanan ringan, produk minuman, produk nutrisi dan makanan khusus, serta penyedap rasa kayak gini kan. Wah, dan merek-mereknya banyak ini kan. Ada yang dan ini tidak mudah loh, punya produk yang beragam dan kebetulan memang sebagian besar adalah market leader, tapi masih tetap punya kayak merek-merek yang mungkin nanti akan bisa dipakai untuk katakanlah sebagai kayak fighting brand-nya ini kan. Ini ada market leader tapi juga ada fighting brand-nya ini kan. Sehingga sebenarnya kalau Indofood di bidang makanan dan minuman kalau mau bersaing terus terang bisa lebih fleksibel dibandingkan dengan yang lain ini kan. Saya punya merek yang pengen kita jaga sebagai kayak merek premium. Tapi saya punya juga yang merek yang nantinya bisa jadi kayak fighting brand-nya. Nah, kira-kira gimana? Nah, ini adalah salah satu keunggulan yang dimiliki Indofood dan mungkin tidak dimiliki oleh yang lain ini kan. Nah, Indofood bukan hanya di mie instan yang punya merek yang beragam, tapi ada di dairy misalnya ada kayak Indomilk, ada Enak, ada Tiga Sapi. Nah, sementara kalau di makanan ringan ada Cheetos, ada Qtela, ada Ciki. Wah, ini kan sesuatu yang menarik ini kan. Belum lagi nanti kalau menyedap rasa ini kan. Ada yang pakai nama Indofood, ada yang nggak pakai nama Indofood kayak gini kan. Ini sesuatu yang menarik. Dan juga adalah kalau nanti adalah nutrisi dan makanan khusus ini kan. Misalnya ada kayak Sun dan segala macamnya. Belum lagi minuman juga ada ini kan. Dan sebenarnya kalau kita melihat misalnya di minuman itu misalnya atau di makanan ringan, sebenarnya Indofood sebenarnya sudah mencoba pengen masuk di Gen Z misalnya. Coba ini ada Ichi Ocha ini kan. Ini adalah makanan minuman yang bisa dianggap kekinian kayak gini kan. Atau mungkin kalau kita bisa masuk misalnya kayak Ciki ini kan.
Ciki Twist misalnya, ini adalah gambaran di mana Indofood ini kan pengen masuk di Gen Z ini kan. Cuma yang saya penasaran adalah kenapa di mie instannya enggak kayak gini kan. Sehingga sampai akhirnya misalnya ada Gen Z yang mungkin malah tertarik misalnya dengan ramyun misalnya, dan dari Korea ini kan. Padahal Indofood menurut saya sih maksudnya bisa bikin produk yang jadi kayak pesaingnya kayak ramyun itu kan. Tapi kenapa nih ya kita tunggu-tunggu nih kok belum muncul ini kan. Nah, kalau itu muncul, siapa tahu ini kan Indofood itu nantinya bisa tetap ini tumbuh dalam double digit ini kan. Karena apa? Karena sebenarnya Indofood itu diuntungkan ini kan berada di Indonesia, salah satu negara dengan penduduk yang besar, ini kan. Pasti, dan sekarang dengan kondisi yang katakanlah ada penurunan kelas menengah yang atas, tapi jumlah kelas menengah yang menengah ke bawah tuh semakin besar. Mestinya ini bisa dimaafkan oleh Indofood ini kan. Karena apa? Karena kalau kita lihat dari segi harga, banyak produk Indofood itu adalah yang cocok untuk kelas menengah ke bawah ini kan. Yang jumlahnya sangat besar ya ini kan. Yang bahkan kalau kita lihat dari penambahan jumlah kelas menengah yang menengah ke bawah sangat banyak, yang mestinya itu akan bisa menjadi semacam basis untuk pertumbuhan bisnis Indofood yang double digit ini kan. Coba ini kan kalau kita lihat sekarang misalnya fenomena mengenai kayak restoran gacuan misalnya, wah pertumbuhannya cukup tinggi ini kan. Sampai kadang-kadang banyak orang asing penasaran ini kan, kok bisa ya saya beli produk dengan $1 tapi bisa dapat macam-macam kayak gini kan. Nah, kenapa nih nantinya mungkin siapa tahu orang bisa beli dengan kayak paket kayak seperti itu tadi, $1 bisa dapat Indomie, dapat kecap, dapat apa kayak gitu loh, dapat susu misalnya kayak seperti itu. Yang kira-kira atau ditambah nanti Ichi-Ochang ini kan. Kan kalau dia lihat dari harganya mestinya bisa kayak gini kan. Indomie harganya berapa? Susu harganya satu kotak yang kecil harganya berapa? Terus Ichi-Ochang harganya berapa ini kan. Nah, ini suatu saat siapa tahu ini kan. Bisa kayak dibikin kayak paket Gmix seperti itu yang akhirnya sekarang misalnya kalau kita adalah sumber referensinya adalah gacuan ini kan. Nah, ini adalah contoh-contoh ini kan mengenai kayak perubahan perilaku konsumen yang semestinya nanti bisa dimaafkan Indofood supaya nantinya bisa tumbuh tinggi. Nah, ini adalah kita kalau kita melihat pertumbuhan dari yang namanya dari existing product ini kan. Tentu kita berharap ini kan, karena Indofood adalah produsen makanan yang besar, mestinya mungkin punya research and development yang kuat, bisa melahirkan produk yang baru kayak gini kan. Karena apa ini kan? Kalau ada pesaing yang sekarang mencoba masuk dan mencoba menawarkan produk yang baru, kenapa Indofood tidak kayak gini kan? Nah, ini kenapa sih? Supaya nantinya Indofood juga kuat bukan hanya di kalangan baby boomer, di kalangan Gen X atau Gen Y, tapi juga kayak Gen Z kayak ini kan. Karena Gen Z ini pengen mencoba yang baru ini kan. Saya tadi sudah mengambil contoh mengenai kayak fenomena Gen Z yang suka ramyun. Mungkin jumlahnya kecil kayak gini kan. Tapi kalau nanti Gen Z-nya itu nanti punya buying power yang kuat, jumlah Gen Z-nya juga semakin lebar, ya itu nanti bisa ini kan, bisa jadi kebiasaan baru. Dan kalau ini tidak diantisipasi nanti bisa jadi ancaman buat bisnis mie instan Indofood yang sekarang kalau kita lihat dari kontribusinya adalah kontributor terbesar di bisnis Indofood CBP itu adalah masih mie instan ini kan. Nah, itu kalau nanti nggak dilakukan antisipasi, jadi ini takutnya nanti kayak kena kayak ini kan. Ini kan sangat disayangkan ini kan, kalau nanti tidak ada antisipasi dari kayak gini. Nah, terus kemudian itu adalah kalau kita lihat mengenai makanan ringan kayak gini kan. Memang kadang-kadang makanan ringan sekarang punya asosiasi, bahkan mie instan ini ada asosiasi nanti nggak sehat atau segala macamnya. Nah, ini juga nanti kan juga harus kayak diantisipasi dengan kayak bagus ini kan. Gimana caranya ini kan supaya nantinya macam mungkin yang namanya kayak negatif campaign atau black campaign mengenai kayak makanan yang harganya terjangkau tapi nggak bergizi, itu nantinya bisa. Apalagi sekarang ini ada tren, ada pemerintah punya program namanya makan bergizi gratis. Budgetnya berapa? 15.000 ini kan. Coba nih, ini bisa nggak sih nantinya dengan budget sekian bisa dapat apa? Yang tapi nanti gizinya tinggi. Gizinya tinggi dari mana misalnya ini kan? Wah, ada susu misalnya. Terus ada ditambah apa yang lain ini kan, bumbu yang lain yang mungkin yang nantinya tetap bisa membuat makanan bergizi makanan bergizi ini dengan harga yang terjangkau kayak gini kan. Dan tapi mungkin cara distribusinya juga akan gampang yang ini kan. Karena apa? Karena sebenarnya Indofood ini adalah
produk makanan yang gampang untuk dibawa kemana-mana. Coba nih kalau Anda kayak bencana ini kan, kita mengirimkan makanan yang gampang terjangkau itu apa? Sebenarnya adalah mie instan ini kan. Karena gampang untuk dibawa, beratnya juga ringan dan segala macamnya. Cara masaknya juga ringan ya gini kan. Beda dengan yang lain-lain yang mungkin adalah khusus proses masak yang terus terang butuh tenaga, bahkan butuh dapur umum yang besar ini kan. Ini adalah produk-produk yang kira-kira bisa jadi bahan untuk memanfaatkan misalnya adalah program makan bergizi ini kan. Nah ini yang harus bisa dilakukan juga oleh kayak Indofood ini kan. Sebenarnya produk kita bukan hanya kayak murah, sebenarnya ada gizinya. Kandungan gizinya ini yang mungkin nanti bisa kayak dikampanyekan nih, kandungan gizi, apalagi ini salah satu produknya adalah produk nutrisi kayak gini kan. Kira-kira bisa nggak? Nah itu nanti untuk dikampanyekan ini kan. Kalau enggak, sayang ini kan, mumpung Anda kayak pemerintah, Anda program makan bergizi, dan Indofood sebenarnya punya produk nutrisi atau makanan khusus, kenapa nggak dikampanyekan ya ini kan? Oke lah, ini mungkin memang untuk kayak balita ini kan. Nah, tapi bisa nggak nantinya untuk yang anak-anak yang di atas balita gini kan? Bisa nggak nanti Indofood mengembangkan juga produk nutrisi tapi untuk anak-anak di atas balita gini kan? Ini adalah salah satu tantangan lain yang nanti bisa dipertimbangkan Indofood untuk diatasi ini kan. Mumpung ini ada kampanye program makan bergizi selama 5 tahun ini kan. Kalau enggak kan sayang kayak gini kan. Nah ini adalah beberapa hal yang kita lihat ini kan. Jadi kita bisa inovasi dari existing produk, tapi mungkin bisa dari inovasi dari produk baru di pasar yang baru. Dan mumpung sekarang kita ada momentum, ada program makan bergizi. Nah ini adalah hal-hal yang nanti bisa. Tapi yang lain kita juga perlu mempertimbangkan adalah inovasi dengan produk baru di pasar di luar Indonesia ini kan. Nah ini salah satu yang mungkin nanti mungkin bisa dipertimbangkan adalah di negara di mana Indofood punya pabrik kayak gini kan. Ini adalah salah satu yang mungkin bisa dipertimbangkan kayak gini kan. Sekarang misalnya ada fenomena ya gara-gara ini ada kayak boykot terhadap KFC ini kan. Terus sekarang Anda misalnya ayam goreng dari Arab Saudi masuk di Indonesia dan ternyata jumlahnya cukup banyak ini kan. Kenapa nanti? Apakah nanti mungkin nggak di Arab Saudi sana misalnya ada rasa mie instan, rasa ayam khas Arab Saudi? Atau saya nggak tahu juga nih. Saya terus terang penasaran sih. Memang banyak orang kalau yang orang pergi umroh dan haji pengen mencoba daging untang ini kan. Saya sendiri nggak tahu rasanya daging untang kira-kira kayak gimana ini kan. Tapi bisa nggak nantinya misalnya ada kayak misalnya produknya Indofood di Arab Saudi misalnya ada rasa kayak daging untang ini kan. Nah mungkin di negara lain yang ada pabriknya mungkin dia dibikin yang khas ya ini loh kan. Ini salah satu yang mungkin nanti bisa dipertimbangkan oleh Indofood ini kan, terutama adalah di pasar internasional. Nah itu kita akan bicara melihat mengenai inovasi tapi berbasis produk. Inovasi yang lain yang sebenarnya nantinya, apalagi nih sekarang Indofood namanya Indofood CBB ini kan, Consumer Brand Product kayak gini kan. Ini adalah mengenai kayak branding campaign itu sendiri ini kan. Nah memang Indofood di Indonesia sukses besar, bahkan dulu salah satu lagunya pernah dipakai dalam lagu kampanye di Pilpres ini kan. Karena lagunya memang wah menarik banget ini kan. Tapi kalau di dunia internasional ini ternyata Indofood kayaknya nggak aktif ini kan. Ini beda dengan misalnya perusahaan makanan minuman yang lain dari Indonesia yang coba aktif kampanye di pasar internasional, termasuk misalnya kolaborasi dengan produser K-pop kayak gini kan. Nah sebenarnya perusahaan yang dari Indonesia yang sudah berani kerjasama dengan produser K-pop itu ukurannya jauh lebih kecil dari Indofood ini kan. Budget untuk kampanyenya mungkin ya lebih kecil dari Indofood mestinya. Tapi ternyata mereka lebih berani nih kan. Padahal mungkin dari penjualannya mungkin ya nggak sebesar Indofood ya ini. Nah kenapa Indofood enggak? Yang padahal Indofood itu jauh lebih besar, punya jaringan yang secara internasionalnya terutama adalah pabriknya lebih besar dibandingkan dengan perusahaan makanan Indonesia lainnya. Nah ini salah satu ini kan. Karena kalau itu nanti dilakukan, wah nantinya orang juga tahu, wah Indofood ini memang dari Indonesia ini kan. Jangan sampai nanti dulu pengalaman pada saat saya berada di Arab Saudi pada saat umroh dan haji harus menjelaskan, pop mie itu asal dari Indonesia ini kan. Nah gimana kalau nggak disampaikan seperti itu, kalau orang nanti nggak tahu, itu dianggap nanti dari Arab Saudi. Memang ada plus dan minusnya sih. Kalau misalnya, wah nanti kalau di Arab Saudi dibilang dari Indonesia, bisa-bisa nanti sebagian orang di Arab Saudi akan
menganggap yang lain. Karena apa? Karena Indonesia terus terang kalau di Arab Saudi citranya belum tinggi ini kan. Karena apa? Karena ya kebetulan di Indonesia di Arab Saudi banyak orang Indonesia yang kerja di sana adalah kerja yang terus terang di pekerjaan yang ya untuk blue collar kayak gini kan. Sehingga nanti kalau dibilang Indonesia nantinya bisa itu. Oke lah, nanti kalau itu ada pertimbangan seperti itu nggak masalah. Tapi kan kita perlu ini kan, Indofood ini adalah perusahaan makanan kelas internasional ini kan. Apalagi dulu Indofood pernah dapat penghargaan untuk salah satu dari ranking branding kayak gini kan. Ini wajib nih kan untuk apa? Untuk dikampanyekan sebagai salah satu brand kelas internasional ini kan. Sehingga nantinya mungkin perkembangan di pasar internasionalnya bisa lebih kencang lagi kayak gini kan. Kalau nantinya di pasar Indonesia terus terang persaingannya berat, gimana nanti kalau misalnya Indofood menunjukkan mengenai tingkat pertumbuhan yang tinggi, tapi di pasar internasional ini kan. Ini adalah salah satu yang mungkin masih bisa dipertimbangkan ini kan. Nah ini adalah apalagi sekarang misalnya, dan ini sekarang sudah sebenarnya sudah dimanfaatkan oleh beberapa merek yang lain ini kan. Pada saat misalnya sekarang sepak bola Indonesia sekarang menonjol, tapi Indonesia punya pemain-pemain yang diaspora ini kan. Mereka sebenarnya nanti bisa dimanfaatkan juga oleh kayak Indofood yang ini kan. Wah, mereka nanti bisa mengkampanyekan karena apa? Karena beberapa pemain diaspora kenapa sih mau main untuk timnas Indonesia? Karena apa? Karena Indonesia punya basis penggemar sepak bola yang tinggi. Nah, begitu ada pemain-pemain diaspora yang sebenarnya mainnya di klub-klub kecil di Eropa sebenarnya. Wah, mereka tiba-tiba punya follower yang tinggi ini kan. Mereka nggak membayangkan ini kan. Pemain dari klub yang kecil bisa punya follower yang besar kayak gini kan. Karena apa? Karena mereka punya penggemar yang besar di Indonesia. Nah, ini yang siapa tahu nanti bisa dimanfaatkan ini kan juga oleh Indofood untuk istilahnya branding campaign di tingkat internasional ini kan. Dengan kolaborasi dengan pemain nasional Indonesia kayak gini kan. Padahal mungkin dari segi budget bisa lebih murah dibandingkan misalnya kalau membayar bintang-bintang K-pop kayak gini kan. Nah ini adalah salah satu yang kita lihat ini kan. Nah moga-moga kalau ini semua tadi usulan-usulan ini nanti dipertimbangkan Indofood, nah dan mungkin dilaksanakan, siapa tahu nantinya harapan agar Indofood nanti bisa punya tingkat pertumbuhan yang double digit nanti bisa terlaksana ini kan. Kalau nanti pertumbuhannya double digit dan itu bisa berjalan cukup panjang, nanti kita harapkan nanti Indofood bisa menjadi saham yang favorit. Sekian, terima kasih. Jangan lupa terus mengikuti acara Behind the Numbers edisi selanjutnya dan terus follow dan subscribe Marketers TV.